Setelah itu, Luping sengaja menepuk bahu kiri Guru Gu sambil bertanya apakah gurunya disakiti oleh awan atau tidak. Terlihat Guru Gu seperti mengelak sambil mengatakan kalau ia baik-baik saja. Dan setelah itu ia pun pergi dari sana. Setelah itu, Luping mengatakan kepada Sutang kalau Guru Gu seperti menjaga sisi kiri bahunya. Ia pun teringat akan ucapan dari Qisang kalau saat itu Guru Wen sempat menembak sebuah anak panah dan mengenai sisi kiri bahu pria yang menyerang Guru Wen. Dan ternyata memang benar, terlihat Guru Gu melepaskan pakaiannya dan luka di sisi kiri bahunya terlihat seperti habis diserang oleh seseorang. Guru Gu lalu menekan anak panah tersebut hingga masuk ke dalam tubuhnya sambil mengatakan ia tidak menyangka kalau Luping berhasil mencurigai dirinya. Di saat itu, ujian terakhir akan segera dimulai. Akademi yang lolos saat ini hanya ada dua, yaitu Akademi Zefeng dan Akademi Taizong, yang khusus wanita. Di sini, Sifan tidak bisa ikut bertanding, karena ia mengalami luka yang cukup serius. Akhirnya, pertandingan itu pun dimulai. Molin mengajak Sutang untuk menghadapi mereka. Namun, Molin malah dengan sengaja membuat dirinya beserta musuh yang ia lawan menjadi kalah. Di sini ia bermaksud membuat Luping bisa duel 1 lawan 1 dengan Qisang. Pertarungan di antara mereka pun berlangsung dengan sangat sengit. Terlihat kekuatan yang dimiliki oleh Luping disedot oleh kekuatan milik Qisang, yang membuat Luping akhirnya tumbang. Qisang memanfaatkan kesempatan itu dengan menggunakan kekuatan rahasia dari keluarganya. Terlihat Ling yang menyadari Luping dalam bahaya secara tiba-tiba masuk ke dalam arena dan membantu Luping untuk menghindari serangan tersebut. Hal tersebut membuat semua orang menjadi terkejut. Ternyata serangan keluarga Qin dari dulu hingga saat ini belum ada yang bisa menghindarinya. Bisa dikatakan itu merupakan serangan mematikan. Namun di sini Ling malah dengan mudah membantu Luping untuk menghindari serangan tersebut. Maka dari itu Rui, prajurit kerajaan, hendak menangkap Ling karena posisi Ling dianggap sangat berbahaya. Akhirnya Qisang terpaksa hendak membunuh Ling. Ling mengatakan ia rela dibunuh karena ia telah melakukan kesalahan yang besar. Luping tentu saja tidak ambil diam. Ia akan melindungi Ling. Siapapun yang berani menyentuhnya akan berhadapan dengannya. Setelah itu, Luping membuat kesepakatan dengan Qisang untuk berduel sekali lagi. Apabila ia menang, Ling akan ikut bersamanya dan tidak dibunuh. Maka dari itu, pertarungan pun diselenggarakan kembali. Singkatnya, Luping dengan sungguh-sungguh melawan Qisang. Di dalam pertarungan itu, sesaat Luping mengatakan kalau ia tahu Qisang saat ini tidak benar-benar berniat membunuh Ling. Qisang mengatakan ia akan mengalah agar Ling bisa selamat. Maka dari itu, Qisang sengaja melesetkan serangannya agar Luping bisa menang. Setelah pertarungan itu selesai, Qisang langsung pergi dari sana dan Luping beserta Akademi Zefeng berhasil memenangkan ujian kerajaan. Singkat cerita, kini Ling telah beralih dan menetap di Akademi Zefeng. Sekarang ia pun telah bebas menjadi seorang pelayan dan bisa menjalani hidup layaknya rakyat pada umumnya. Namun Ling mengatakan ia ingin mengikuti Luping dan ia ingin menjadi pelayannya. Luping hanya tertawa sambil mengatakan kalau ia tidak memerlukan seorang pelayan di sisinya. Ia hanya mau Ling menjadi rakyat biasa dan bisa hidup normal pada umumnya. Di lain tempat, Rui mengatakan kalau Luping telah membawa Ling pergi. Ia mau Jenderal Qin memerintahkan dirinya untuk menangkap Luping beserta Ling. Namun Jenderal Qin melarang hal tersebut karena Luping telah menjadi juara. Ia tak mau menangkapnya. Di lain sisi, Qisang di saat itu didatangi oleh Luping yang secara tiba-tiba membantunya menulis huruf kanji. Karena Qisang saat ini sedang dihukum. Luping melihat kecantikan Qisang sampai-sampai ia tidak bisa berkedip.
Qisang menyadari kalau Luping memandangnya. Hal itu membuatnya menjadi salah tingkah. Lalu murid-murid Akademi Zefeng menghadap sang raja, dan saat ini permintaan mereka akan dikabulkan oleh sang raja. Di sini mereka semua tidak menginginkan apa-apa, dan mereka juga tidak mau menerima jabatan di kerajaan yang diberikan oleh sang raja. Namun, Luping dengan lantang mengatakan ia ingin sang raja memberikan mereka sejumlah uang karena sudah berhasil memenangkan kompetisi itu. Sang raja pun tertawa karena baru kali ini ia bertemu dengan seorang pemuda yang tidak ingin sebuah jabatan. Lalu uang itu diberikan kepada Guru Gu. Melihat uang sebanyak itu, sang guru menjadi girang bukan main. Tak lama kemudian, Guru Wen datang dan mencari Luping. Seketika, sikap Guru Gu menjadi berubah, yang membuat Luping semakin menaruh curiga kepada gurunya. Singkat cerita, Luping mengatakan kepada Sifan kalau saat ini ia mencurigai Guru Gu merupakan anggota geng Sanhai. Sifan tidak mempercayai perkataannya karena ia yakin Guru Gu tidak mungkin melakukan hal tersebut. Demi untuk membuktikan semuanya ini, Sifan mengatakan kalau ia akan mencari bukti terlebih dahulu dan mengungkap kasus tersebut. Di saat malam hari, Guru Gu mengobati luka tersebut agar bau darahnya tidak tercium oleh orang lain. Sesaat, Luping melihat itu semua. Lalu seketika ia masuk ke dalam dan berpura-pura mengajak sang guru untuk minum-minum. Di lain tempat, Qisang dan Sifan menemui Tianqi yang masih terbaring dan belum sadarkan diri. Di sana mereka melihat terdapat bekas luka di tangannya, dan bentuk dari bekas luka itu seperti terkena serangan dari geng Sanhai. Singkat cerita, Luping menyerang gurunya sendiri, dan ia mengatakan bekas luka yang diterima oleh Guru Gu seperti sehabis diserang oleh Guru Wen. Maka dari itu ia sangat mencurigai Guru Gu merupakan anggota geng Sanhai. Guru Gu secara tiba-tiba menyerangnya. Luping seketika melemparkan sebuah senjata dan tepat mengenai Guru Gu, yang membuat gurunya seketika tewas di tempat. Kembali ke mereka, Tianqi tiba-tiba telah sadar kembali. Dari sinilah Tianqi menceritakan kebenaran tersebut, yang ternyata di saat ia menemui Guru Wen sempat mengatakan kalau Tianqi telah mengacaukan rencananya. Lalu secara tiba-tiba, pengunjung yang datang di kedai itu menyerangnya dan menyerang pengawal yang ia miliki. Pelayan Tianqi sesaat mengambil pelakat milik Guru Wen yang terjatuh dan memberikan kepada Tianqi. Karena pelakat itu terbakar, alhasil tangan Tianqi menjadi terluka, dan luka itu berbentuk cap dari pelakat itu. Guru Wen mengambil paksa pelakat tersebut dari tangannya dan hendak membunuh Tianqi. Lalu tiba-tiba seseorang berjubah hitam datang ke sana dan menyelamatkannya. Faktanya, Guru Wen adalah anggota geng Sanhai yang saat itu hendak menjebak Luping. Sifan dan Qisangnya mengetahui kebenaran tersebut dengan cepat pergi dari sana. Luping di saat itu tiba-tiba diserang oleh Guru Wen, dan ternyata benar, Guru Wen adalah anggota geng Sanhai yang selama ini sedang menyamar di kerajaan. Guru Wen mengatakan ia sengaja membuat cerita palsu dengan maksud bisa mengadu domba Luping dengan Guru Gu. Luping yang terluka akhirnya pingsan di tempat. Singkat cerita, mereka semua telah tiba di tempat itu dan melihat begitu banyak darah di lantai. Luping dan mayat Guru Gu juga telah menghilang. Keesokan harinya, terlihat Luping hendak dibawa kembali ke istana geng Sanhai. Di saat Luping hendak dimasukkan ke dalam kapal, seketika pelayan kapal menyerang mereka dan membantu Luping. Ternyata itu adalah Guru Gu yang sedang menyamar. Dari belakang, Cumin beserta Sifan juga menghajar anggota geng Sanhai yang lainnya. Kita pun dibawa flashback tadi malam. Yang ternyata Luping sudah tahu kalau gurunya ini bukan anggota geng Sanhai. Dan Guru Gu menceritakan semuanya kalau Guru Wen adalah anggota geng Sanhai yang berniat mencelakai Luping. Oleh karena itu mereka berdua memainkan peran dan hendak bersandiwara.
karena mereka mengetahui ada anggota geng Sanhai yang sedang mengintai mereka berdua. Dan kematian Guru Gu hanyalah sebuah rekayasa agar Guru Wen bisa termakan umpan mereka. Guru Wen yang kesal lalu secara tiba-tiba meminum sebuah ramuan yang dapat mengembalikan kekuatannya. Setelah itu ia menyerang mereka dan berhasil membawa Luping dari sana. Kapal itu pun mulai menjauh dan mereka sudah tidak dapat mengejarnya. Di lain sisi, Qi-Sang mencari barang bukti dan identitas di rumah Guru Wen. Tanpa sengaja ia melihat sebuah celah di dinding. Ia pun mencocokkan lencana milik geng Sanhai di sana, dan ternyata celah itu sangat cocok dengan lencana tersebut. Tak lama kemudian, Jenderal Qin datang ke sana. Qi-Sang menunjukkan lencana geng Sanhai dan mengatakan kalau Guru Wen merupakan salah satu anggota itu yang saat ini telah menculik Luping dan membawanya kembali ke istana geng Sanhai. Kakaknya yang mendengarkan hal itu seakan tak percaya dengan ucapan adiknya sendiri. Lalu tiba-tiba seseorang melempar pelakat geng Sanhai. Qi-Sang lalu mengambilnya dan mencocokkan pelakat itu dengan lencana tersebut. Ia pun langsung menyadari sesuatu hal. Dengan cepat ia menggunakan itu untuk membuka pintu di sana. Dan seketika pintu rahasia itu terbuka. Di dalamnya terdapat nama-nama orang-orang penting di kerajaan yang ternyata mata-mata dari geng Sanhai, sama halnya seperti Guru Wen. Setelah melihat itu, sang kakak akhirnya percaya dan ia berniat pergi dari sana untuk menangkap Wen. Ternyata orang yang melemparkan pelakat itu adalah Guru Gu. Di sini mereka sengaja melakukan itu supaya Qi-Sang bisa membuktikan kalau Guru Wen adalah anggota geng Sanhai di hadapan kakaknya. Singkat cerita, Guru Wen menyeret Luping yang saat itu sedang sekarat. Ia pun mencekiknya. Untung saja Si Fan datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan Luping. Mereka berdua pun saling bertarung satu sama lain, namun Si Fan dengan mudah dikalahkan. Tidak hanya itu, Luping yang tak berdaya juga ikut dibanting. Guru Wen langsung menancapkan sebuah senjata di tubuh Luping sambil mengatakan kalau orang tua Luping telah tewas di istana geng Sanhai. Luping yang mendengarkan hal itu menjadi marah, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan Guru Wen terus saja menyiksanya. Melihat Luping yang sedang disiksa, Si Fan secara tak sengaja mengaktifkan kekuatannya yang selama ini terpendam. Matanya yang sebelumnya berwarna biru, kini berubah menjadi warna merah. Bambu di sana juga ia lihat seperti sebuah pedang. Ia pun menggunakan kedua bambu itu layaknya sebuah pedang. Secara tiba-tiba ia menjadi kuat dan jago dalam berpedang. Ia pun menyerang Guru Wen dan menyabet lehernya. Dari sinilah kita bisa lihat kekuatan Si Fan yang sebenarnya, yang bisa membuat sebuah gelombang angin yang sangat dahsyat. Setelah itu Guru Wen ditembak oleh seseorang tepat di lehernya, yang membuat ia akhirnya tewas di tempat. Dan orang yang melakukan itu adalah Molin. Akhirnya mereka pun berhasil selamat dan meninggalkan hutan itu. Singkat cerita, di saat malam, Luping berterima kasih kepada Si Fan karena sudah menolongnya. Faktanya di sini, Si Fan merupakan keturunan keluarga Yan, yang dimana marga Yan dikenal dengan kehebatan dalam berpedang, dan nama aslinya adalah Yan Si Fan. Namun selama ini ia menyembunyikan nama marganya dengan mengubah nama depannya menjadi Zhao Si Fan. Ia melakukan itu karena ia sangat malu menyandang marga Yan, karena ia merasa dirinya tidak berguna di keluarganya. Akhirnya mereka berdua sepakat untuk bekerja sama agar bisa membasmi geng Sanhai, agar mereka bisa hidup dengan damai dan tenang. Di saat itu, Luping dan Si Fan mendapatkan kabar kalau saat ini Guru Gu telah pergi. Namun Chumin tidak mau mengatakan kemana perginya Guru Gu. Lalu setelah itu, Chumin dengan sangat tergesa-gesa untuk segera pergi. Namun Luping terus saja mengejarnya dan menanyakan kemana perginya Guru Gu saat ini. Namun tetap saja Chumin tidak mau mengatakan dan beralasan kalau ia juga tidak tahu. Di lain tempat, Jenderal Qin saat ini merasa kebingungan. Ia takut untuk melaporkan kepada sang raja kalau Wen merupakan anggota geng Sanhai, karena dirinya sendirilah yang telah memasukkan Guru Wen ke dalam kerajaan. Kalau sampai identitas Guru Wen sampai ketahuan sang raja, ia takut semua orang akan menuduh dirinya juga termasuk anggota geng Sanhai. Maka dari itu ia membakar semua barang bukti yang dimiliki oleh Guru Wen.
dan ia beserta Rui akan diam-diam melacak siapa saja orang di pemerintahan yang termasuk mata-mata dari geng Sanhai. Rui mengatakan saat ini hanya Luping, Sutang, Sifan, Molin, dan Tianqi yang mengetahui kalau Guru Wen adalah anggota geng Sanhai. Akhirnya Jenderal Qin membuat kematian palsu mengenai Guru Wen dan menuduh Luping dan yang lainnya sebagai tersangka yang telah membunuh Guru Wen. Setelah itu, rumah milik Guru Wen mulai dibakar supaya orang-orang tahu Guru Wen meninggal karena suatu musibah. Di lain sisi, Luping dan Sifan yang hendak keluar tiba-tiba dihadang oleh beberapa prajurit kerajaan yang melarang mereka agar tidak keluar dari penginapan. Tentu saja Luping mengetahui kalau saat ini Jenderal Qin pasti merencanakan sesuatu hal untuk membusukkan mereka, karena mereka tahu Jenderal Qin pasti tidak berani mengungkapkan kematian Guru Wen yang sebenarnya kepada sang raja. Oleh karena itu mereka pun berniat kabur dari penginapan tersebut. Ling tiba-tiba datang ke sana dan membantu pelarian mereka. Tak lama kemudian Rui datang ke sana dan melihat beberapa prajurit sudah terkapar di tanah. Di dalam ia melihat sebuah surat yang bertuliskan "Jangan cari aku lagi", dan itu surat berasal dari Luping. Singkat cerita, di saat mereka semua sudah di depan pintu gerbang, tiba-tiba Ling terkena anak panah yang membuat ia langsung sekarat. Ternyata Jenderal Qin telah mengapung mereka. Hal tersebut membuat Luping menjadi marah karena Ling tewas di tempat. Ia mengatakan kalau Jenderal Qin adalah orang yang pengecut yang tidak berani menerima kenyataan kalau Guru Wen merupakan anggota geng Sanhai. Ia tahu Jenderal Qin melakukan semuanya ini hanya semata-mata agar keluarga Jenderal Qin tidak rusak. Karena sebagaimana yang kita tahu, dirinya lah yang telah memasukkan Guru Wen ke dalam kerajaan. Lalu setelah itu, mereka semua pun hendak dibunuh. Namun tiba-tiba, Dewa Bandit yang asli datang membantu mereka untuk kabur dari sana. Setelah berhasil kabur, Luping masih penasaran sosok di balik topeng tersebut. Ia pun berusaha membukanya, namun gagal karena Dewa Bandit berhasil kabur dari sana dan meninggalkan mereka semua. Karena posisi mereka saat ini sudah terdesak, akhirnya Luping membuat keputusan kalau mereka harus berpencar supaya tidak tertangkap. Sutang ia titipkan kepada Molin. Awalnya Sutang tidak mau karena ia ingin mengikuti kakaknya kemanapun Luping pergi. Namun, Luping ingin adik angkatnya ini tetap aman dan ia tetap memaksa Sutang untuk pergi bersama Molin. Sutang hanya bisa bersedih dan dibawa pergi oleh Molin. Di lain tempat, Tianqi akhirnya tahu kalau ayahnya ini telah bersekutu dengan geng Sanhai. Salah satu pria anggota geng Sanhai lalu membuat Tianqi pingsan sambil mengancam Awan kalau Awan tidak berhasil membawa Luping ke hadapannya, ia akan membunuh Tianqi. Awan yang ketakutan lalu menuruti perintahnya dan segera pergi ke Akademi Zefeng. Di saat malam, Luping dan Sifan yang sedang beristirahat mendapatkan sebuah surat dari anak buah Awan yang menyuruh Luping untuk menyerahkan diri. Melihat surat itu, mereka berdua pun mengejar anak buah dari Awan. Dari sinilah pria itu mengatakan kalau Awan telah diperdaya oleh geng Sanhai dan Tianqi menjadi bahan ancaman untuk membawa Luping kepada anggota geng Sanhai. Kalau tidak, Tianqi akan dibunuh. Lalu, Luping mengatakan ia memiliki sebuah rencana untuk bisa menyelamatkan Tianqi. Mereka pun akhirnya bekerja sama untuk menyelamatkan Awan dan Tianqi. Karena anak buah Awan ini sudah muak untuk bersekutu dengan anggota geng Sanhai lagi. Di lain tempat, Jenderal Qin mendapatkan kabar kalau Sifan saat ini berada di rumah Awan. Mendengarkan kabar itu, Jenderal Qin beserta pasukannya hendak pergi ke rumah Awan. Di Akademi Zefeng, seluruh murid ternyata sudah disandra oleh Awan. Luping pun akhirnya datang ke sana. Luping mengatakan ia akan membantu Awan untuk menyelamatkan Tianqi, tapi dengan satu syarat, ia mau seluruh murid harus dibebaskan. Awan mengatakan itu tidak mungkin, karena nyawa Tianqi saat ini dalam bahaya.
dan Luping tidak mungkin bisa melawan anggota geng Sanhai. Saat ini ia hanya bisa pasrah dengan keadaan. Luping mencoba menyadarkannya. Apapun yang dilakukan oleh Awan, anggota geng Sanhai akan tetap membunuhnya, karena ia tahu pasti kejahatan geng Sanhai. Jenderal Qin akhirnya tiba di rumah Awan dan berhasil membunuh seluruh pasukan anggota geng Sanhai. Namun ia merasa heran, kenapa geng Sanhai berada di rumah Awan. Salah satu anak buah Awan akhirnya tertangkap. Dari sinilah anak buah Awan ini mengatakan kalau bosnya yaitu Awan memang bersekutu dengan anggota geng Sanhai, karena Tianqi sudah dijadikan sandera dan menyuruh Awan untuk menangkap Luping. Anak buah Awan ini memohon belas kasihan dari Jenderal Qin. Tentu saja, Jenderal Qin menjadi marah, dan ia pun bergegas pergi ke Akademi Zefeng. Sifan akhirnya membawa Tianqi kembali ke Awan. Awan menjadi sangat bahagia melihat anaknya masih hidup. Namun tak lama kemudian, anggota geng Sanhai menyerang mereka dan menyerang Awan hingga sekarat. Pertarungan pun terjadi di sana. Lagi-lagi, Dewa Bandit datang menyelamatkan mereka dan berhasil mengalahkan salah satu pria dari anggota geng Sanhai. Dan setelah itu, Dewa Bandit membawa Luping pergi dari sana. Seluruh murid bersembunyi di aula. Lalu tak lama kemudian, Jenderal Qin akhirnya tiba dan menanyakan di mana Luping. Sifan mengatakan kalau Luping dibawa oleh Dewa Bandit di belakang gunung. Luping akhirnya berhasil membuka topeng Dewa Bandit itu, yang ternyata Dewa Bandit yang ia cari selama ini merupakan gurunya sendiri. Luping sedari awal sudah memang mencurigai kalau Dewa Bandit adalah gurunya. Ia pun menjadi kesal karena Guru Gu mempermainkan dirinya dengan membiarkan ia mencari Dewa Bandit yang asli yang selama ini ia cari, namun tidak ketemu. Tak lama kemudian anggota geng Sanhai datang ke sana. Pria ini ternyata mengenali Guru Gu sambil mengatakan kalau Guru Gu merupakan masternya saat dulu. Di saat pria itu hendak menyerang mereka, sesaat Guru Gu memberikan tenaga dalam buat Luping agar Luping bisa menggunakan sebagian kekuatannya yang saat ini masih terkekang oleh segel di tubuhnya. Mereka pun beradu kekuatan dan pria itu tentu saja kalah telak. Lalu setelah itu, pria tersebut lagi-lagi menyerang mereka karena ia melihat Guru Gu terkena luka dalam dan muntah darah. Ia pun melepaskan serangannya yang membuat Luping dan Guru Gu terpental hingga ke sisi jurang. Guru Gu mengatakan kalau saat ini ia tidak bisa menolong Luping karena ia sedang terluka. Maka dari itu mereka memutuskan untuk terjun dari jurang tersebut. Mereka berdua pun tanpa ragu langsung melompat ke jurang. Sifan dan Jenderal Qin yang telah tiba di sana tidak sempat menahan Luping. Kejadian itu pun membuat Sifan sangat terpukul karena yang ia tahu tidak satu orang pun yang bisa hidup setelah terjun dari sana. Ia pun menangis karena ia tidak bisa menyelamatkan Luping dan gurunya. Jenderal Qin lalu bertarung dengan pria tadi. Pertarungan mereka pun berjalan imbang. Namun tiba-tiba seorang pria tua datang membantu Jenderal Qin dan berhasil memukul mundur anggota geng Sanhai. Pria geng Sanhai itu sangat terkejut melihat pria tua itu memiliki 5 kekuatan di tubuhnya, yang dimana setiap manusia hanya mampu memiliki 4 kekuatan saja. Karena merasa tidak mungkin bisa menang, ia pun segera pergi dari sana. Ternyata pria tua ini adalah ayahnya Sifan yang bernama Yan Kuichi, yang merupakan seorang raja di balai Gunung Wuji. Nama marga Yan dikenal sebagai keluarga terhebat yang menggunakan pedang. Jenderal Qin lalu memberikan hormat kepadanya. Terlihat Sifan masih meratapi kematian Luping dan gurunya. Sang ayah mengatakan untuk saat ini Sifan sudah seharusnya pulang ke rumah karena Sifan sudah terlalu lama bermain-main di luar. Singkat cerita, Luping dan gurunya ternyata masih hidup dan Guru Gu telah menyalurkan teknik bertarung dan jurus-jurus yang sudah ia pelajari kepada Luping. Dan saat ini, Guru Gu telah membuat Luping agar tidak bisa berjalan untuk sementara waktu, supaya ia bisa meninggal dengan tenang. Luping menjadi marah kepada gurunya karena merelakan nyawanya untuk dirinya.
sang guru hanya tersenyum sambil meminum sisa arak tersebut. 让你长进长进。一个人，好师傅。呀，对啊，我很害怕。最后我去是什么不重要。Dan pada akhirnya, sang guru meninggal dunia. Melihat gurunya tewas, Lupin dengan sekuat tenaga bergerak mendekatinya. Kini, ia hanya bisa menangis melihat sang guru telah tiada. 每吃一顿饭，每做一件衣裳，你每次从开封回来，被打，我们都在背后笑你。鬼有道，鬼有道，醒醒啊！鬼有道，醒醒，醒醒啊！不。 Singkatnya, di Akademi Zefeng, Jenderal Qin beserta pengikutnya berada di sana dan menunggu kabar dari anak buahnya. Tak lama kemudian, Qisang menemuinya sambil menanyakan keberadaan Luping saat ini. Rui yang telah tiba memberikan kabar kalau saat ini ia beserta pasukannya tidak berhasil menemukan jasad Luping dan Guru Gu. Di hutan tersebut juga terdapat binatang buas. Ia takut jasad-jasad mereka dimakan oleh binatang buas. Mendengarkan berita itu, seluruh murid berteriak, menangis histeris karena Luping dan guru mereka telah tiada. Begitu juga dengan Qisang yang sangat terpukul atas meninggalnya Luping. Ia pun menangis sejadi-jadinya. Lalu, Jenderal Qin memutuskan untuk menutup Akademi Zefeng dan menyuruh seluruh murid untuk kembali ke kampung halaman mereka. Akhirnya, seluruh murid dengan sangat terpaksa meninggalkan Akademi Zefeng. Dan ternyata Luping berada di sana dan sedang bersembunyi. Setelah terasa aman, ia pun masuk ke dalam akademi. Lalu ia pergi ke aula untuk mengenang masa lalu yang pernah ia lewati bersama sang guru. Botol arak milik Guru Gu juga ia letakkan di sana sebagai lambang Akademi Zefeng. Di sini ia berjanji akan membalaskan dendam dan menghancurkan istana Geng Sanhai. Ia pun berniat menyembunyikan diri karena saat ini semua orang mengetahui kalau dirinya telah meninggal. Setelah itu ia pun pergi dari sana. Di lain tempat, ternyata Ling masih hidup dan berhasil diselamatkan oleh Cumin. Ling sangat berterima kasih kepada Cumin dan ia berjanji akan mengabdikan hidupnya untuk Cumin. Namun, Cumin menolak karena ia lebih senang sendirian. Lalu Jenderal Qin menghadap ke raja. Di sini ia berbohong dan tidak berkata jujur kalau Guru Wen adalah anggota Geng Sanhai. Ia justru menuduh Luping orang yang telah membunuh Guru Wen dan ia berjanji akan membasmi Geng Sanhai dengan tangannya dan menangkap Luping. Sang raja menyerahkan semua tanggung jawab kepada Jenderal Qin. Sedangkan sang raja saat ini sedang memikirkan sebuah rencana untuk mengajak negara tetangga agar mau diajak bekerja sama untuk melawan istana Geng Sanhai. Singkat cerita, waktu pun berlalu dengan cepat. Jauh di dalam sebuah desa, terdapat sebuah arena pertarungan yang diisi oleh petarung jalanan. Di sana seseorang mengatakan kalau ada seorang pria pendatang baru yang memiliki 6 kekuatan di tubuhnya. Yang ia ketahui orang itu merupakan seorang pembangkit, yang saat ini tidak ada satupun orang yang bisa mengalahkannya. Dan ternyata orang itu adalah Luping. Terlihat di sana ia hendak melawan seseorang berbadan besar, dan Luping hendak melawannya. Di saat itu, Luping berhadapan dengan petarung yang berbadan besar. Namun hanya dengan satu kali serangan, Luping dengan mudah menumbangkan pria tersebut.
Semua orang bersorak meriah sambil menyebutkan namanya. Di lain tempat, di sebuah daerah yang bernama Balai Gunung Wuji, ayah Shifan yaitu Yan Kuichi sedang merencanakan melawan geng Sanhai karena ia mengetahui kemarin anggota geng Sanhai sudah mengacau kompetisi ujian di negara Zhou dan hampir mencelakai anaknya. Shifan yang mendengarkan itu dengan cepat menemui sang ayah dan ia mengatakan ia siap melaksanakan tugas apapun yang berhubungan menyerang geng Sanhai. Sang ayah lalu membawanya pergi untuk berbicara. Sang ayah menasehatinya untuk jaga diri baik-baik karena Balai Gunung Wuji, Shifan akan menjadi penerusnya kelak. Shifan mengatakan ia memiliki sahabat yang bernama Luping yang sudah disiksa oleh geng Sanhai semenjak Luping masih kecil. Maka dari itu ia memiliki dendam yang sangat mendalam kepada geng Sanhai. Sang ayah mengatakan ia perlu sebuah rencana sebelum menyerang geng Sanhai. Lalu di dalam istana, anak buahnya memberikan informasi kalau Guru Gu memang telah meninggal. Ternyata Guru Gu merupakan adik seperguruannya di perguruan Bintang Biduk. Ia sangat tak menyangka adik seperguruannya itu bisa tewas karena geng Sanhai. Mengetahui hal tersebut, sang ayah semakin menaruh dendam kepada geng Sanhai. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Shifan di saat itu sedang berjalan dengan pengawalnya dan ia mendapatkan kabar kalau geng Sanhai berada di wilayah mereka. Tentu saja ia dengan cepat pergi melihat dan ternyata memang benar anggota geng Sanhai berada di sana. Mereka pun menguping pembicaraan mereka yang ternyata Luping ternyata masih hidup. Shifan yang mendengarkan hal itu menjadi sangat senang. Lalu ia memerintahkan pasukannya untuk mengikuti anggota geng Sanhai. Lalu Shifan mengikuti mereka hingga sampai di tempat arena pertarungan. Namun di saat ia masuk ke dalam, di sana keadaannya sudah sepi dan tidak ada satupun orang. Tak lama kemudian anggota geng Sanhai mengepungnya. Ternyata pria di sana sudah tahu kalau ia sedang diikuti oleh Shifan. Karena mereka sebelumnya pernah ketemu, pria tersebut pun tertawa karena ia bisa membunuh Shifan dengan tangannya. Akhirnya pertarungan pun terjadi di antara mereka. Terlihat Luping yang melihat pertarungan itu dengan cepat membantu Shifan. Namun mereka justru tumbang melawan pria tersebut. Shifan merasa senang melihat sahabatnya ini ternyata masih hidup. Namun ia kesal kenapa Luping menyembunyikan kematiannya. Luping mengatakan ia sengaja terang-terangan menunjukkan kekuatannya ke semua orang supaya geng Sanhai datang menangkapnya. Dengan begitu ia bisa membalaskan dendam dan bisa masuk ke dalam istana geng Sanhai. Luping tanpa ragu menyerang pria di sana. Shifan yang tak mau kalau Luping ditangkap lagi, ia pun akhirnya dengan sangat terpaksa menusuk Luping dari belakang. Hal tersebut membuat Luping menjadi sekarat. Di saat pria di sana hendak membawa Luping, Guru Chumin tiba-tiba datang dan berhasil membuat anggota geng Sanhai lari terbirit-birit. Singkatnya, Shifan melakukan semuanya tadi karena ia sudah muak menjadi sahabat Luping. Ia juga sudah muak ditindas dan dianggap lemah oleh semua orang. Saat ini ia mau bergabung dengan geng Sanhai supaya ia diakui oleh semua orang dan tidak ditindas lagi. Shifan ternyata sengaja berpura-pura bergabung ke dalam geng Sanhai karena ia tak ingin Luping yang melakukannya. Pria di sana menyuruh Shifan untuk menusuk dirinya sendiri sebagai bentuk kalau Shifan memang benar-benar ingin bergabung dengan geng Sanhai. Shifan terlihat tanpa ragu menusuk dirinya sendiri. Di malam harinya, Luping telah terbangun dari pingsannya dan dipeluk oleh Ling. Luping terkejut melihat Ling ternyata masih hidup. Ling mengatakan kalau ia diselamatkan oleh Guru Gu dan Chumin, dan lukanya telah diobati oleh Guru Chumin. Guru Chumin datang ke sana dan mengatakan kalau Luping saat ini masih terluka dan tidak boleh kemana-mana. Luping mengetahui kalau Shifan pasti sengaja menusuknya supaya Shifan bisa masuk ke dalam geng Sanhai menggantikan dirinya. Di lain tempat, Sutang dan Molin sedang mencari keberadaan Luping. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba Molin menjadi pingsan karena kelelahan berjalan. Luping di saat itu dibawa oleh Guru Chumin ke perguruan Bintang Biduk agar luka di tubuh Luping bisa dirawat di sana. Di dalam, beberapa guru Bintang Biduk sedang membahas pemimpin mereka yang sudah bertahun-tahun menghilang dan belum kembali. Dan mereka semua mau Guru Li menjadi pemimpin perguruan Bintang Biduk.
Namun Guru Li tidak mau karena ia merasa tidak pantas menjadi seorang pemimpin. Tak lama kemudian, mereka mendapatkan kabar kalau ada seorang perempuan memaksa masuk ke dalam perguruan bintang biduk dan pergi ke ruangan pengobatan. Mereka semua pun dengan cepat pergi melihat. Setelah tiba di sana, mereka menjadi marah karena wanita itu main masuk saja. Di sini mereka belum tahu kalau Guru Cumin merupakan guru senior di perguruan bintang biduk. Guru Li yang melihat Cumin merasa ketakutan karena selama ini Cumin telah menghilang beberapa tahun dan tak pernah kembali. Ia pun hormat kepada Cumin sambil mengatakan kepada mereka semua kalau Guru Cumin merupakan guru senior di perguruan bintang biduk yang selama ini menghilang. Mendengarkan hal itu, mereka semua justru balik ketakutan dan memberikan hormat kepada Cumin. Guru Cumin lalu menyuruh Guru Li untuk masuk ke dalam karena ia membawa seorang pria yang sedang terluka dan meminta kepada Guru Li untuk mengobatinya. Guru Li yang tidak bisa berbuat apa-apa akhirnya mengikuti perintah Cumin. Di lain sisi, Kisang masih galau karena ditinggal pergi oleh Luping. Ia pun teringat masa lalunya bersama Luping yang belum bisa ia lupakan. Karena hal itu ia pun merasa sedih. Singkat cerita, saat ini Sifan telah bergabung menjadi anggota geng Sanhai. Pria di sana mengatakan Sifan harus menuruti perintahnya dan tidak boleh membantah apapun yang ia perintahkan. Mereka semua pun menghadap kepada ketua geng Sanhai. Pria itu mengatakan kalau ia gagal menangkap Luping karena Luping saat ini berada di perguruan bintang biduk. Mustahil baginya untuk masuk ke sana. Ketua mengatakan untuk tak usah menangkap Luping terlebih dahulu karena saat ini ia memiliki tugas yang sangat penting. Ketua geng Sanhai menyuruhnya untuk pergi ke kota Ezo. Sifan sesaat menyadari kalau kota itu merupakan perbatasan negara So dengan negara Tan. Sifan menjadi penasaran apa yang sedang ingin mereka lakukan. Setelah mendapatkan informasi itu, ia pun lalu mengirim surat kepada ayahnya dan memberikan informasi tadi kepada sang ayah. Di lain sisi, Luping yang masih terbaring sakit didekati oleh seorang pria yang mengecek tangannya. Lalu ia pun terbangun. Betapa terkejutnya Luping karena melihat Guru Gu berada di sana. Ia pun langsung memeluk Guru Gu karena ia percaya gurunya tak mungkin meninggal dengan sangat mudah. Namun ia tiba-tiba dilempar. Ternyata itu bukanlah Guru Gu, namun wajahnya memang mirip seperti gurunya. Pria itu mengatakan kenapa kekuatan milik Guru Gu berada di tubuh Luping. Di saat ia hendak menyerang Luping, Cumin dengan cepat datang ke sana dan menghentikannya. Ternyata pria ini adalah adik dari Guru Gu yang bernama Wusu. Mengetahui kakaknya telah tiada, ia pun tak percaya karena ia tak mau Guru Gu meninggal begitu saja. Karena saat dulu mereka pernah berjanji untuk berduel satu sama lain dan menunjukkan siapa yang terhebat di perguruan bintang biduk. Lalu ia pun membawa Luping dengan sangat cepat. Cumin yang terkejut lalu dengan cepat mengejarnya. Wusu membawa Luping ke sebuah tempat sambil memperlihatkan bintang kehidupan milik Guru Gu masih bersinar terang dan ia yakin kakaknya belum mati. Wusu merupakan orang yang gila akan kekuatan. Ia pun berlatih selama ini supaya bisa berduel dengan Guru Gu karena saat dulu ia selalu kalah dengan Guru Gu. Luping pun lagi-lagi hendak diserangnya. Cumin yang datang ke sana dengan cepat menghentikan tindakan Wusu sambil mengatakan kalau seorang guru tak boleh melawan murid. Seharusnya guru melawan guru dan murid melawan murid. Mendengarkan hal itu, ia pun langsung pergi dari sana. Guru Li yang tiba di sana memarahi Luping karena Luping masih sakit dan tidak boleh pergi dari kamarnya. Namun Luping tidak peduli dan akan tetap pergi dari sana untuk menyerang geng Sanhai. Tentu saja tindakannya itu membuat Cumin menjadi marah karena Guru Gu telah menitipkan Luping kepadanya untuk dijaga dan ia tidak akan mengizinkannya untuk pergi dari sana. Di lain sisi, Yan Kuichi mendapatkan kabar dari Sifan dan ia mendapatkan sebuah surat mengenai informasi rencana geng Sanhai saat ini. Sang ayah merasa bangga dengan keberanian Sifan yang berhasil masuk ke dalam geng Sanhai. Oleh karena itu, sang ayah tidak akan menyia-nyiakan informasi itu. Ia pun memerintahkan pasukannya untuk pergi ke kota Ezo dan mengawasi pergerakan geng Sanhai. Di perguruan bintang biduk, Guru Cumin memerintahkan Ling untuk memberikan surat itu kepada Kisang.
karena ia ingin Qisang tahu kalau Luping masih hidup. Terlihat Ling sangat ragu mengambil surat tersebut. Setelah itu ia pun membuka isi surat itu, dan ternyata ia tidak berniat menyerahkan surat tersebut kepada Qisang, karena saat ini ia menyukai Luping dan tak ingin Qisang mengetahui kalau Luping masih hidup. Ia pun membuang surat tersebut. Saat ini di perguruan bintang biduk sedang merekrut beberapa murid untuk bisa masuk ke dalam perguruan bintang biduk. Seluruh murid baru dipinta untuk turun ke gunung dan melakukan serangkaian ujian, dan ujian itu bernama penghubung nyawa dengan bintang, yang biasa diadakan setahun sekali, yang dimana penghubung nyawa dengan bintang dapat melancarkan aliran Qi milik mereka. Luping yang mendengarkan hal itu juga ingin ikut bergabung karena ia saat ini sedang terluka dan aliran Qi-nya menjadi tersumbat. Di depan gerbang terlihat Tianqi juga datang ke sana dan ingin mengikuti ujian itu. Namun karena ia terlambat, ia pun diusir dari sana. Ia pun bertemu dengan Luping. Betapa terkejutnya ia, ternyata Luping masih hidup. Ia pun ingin membalaskan dendam kepadanya karena ia menganggap gara-gara Luping ayahnya menjadi tewas. Namun tindakannya itu dihalang oleh Cumin. Guru Cumin menjadi marah karena Luping masih saja berencana untuk pergi dari sana. Di saat malam, Luping meminta bantuan Ling untuk membantunya turun gunung dan mengikuti ujian yang dilakukan oleh para murid yang hendak masuk ke dalam perguruan bintang biduk, karena ia mengetahui ujian tersebut dapat mengembalikan aliran Qi-nya menjadi normal. Ling yang memang menyukai Luping dengan sangat senang membantu Luping, asalkan ia juga ikut bersamanya. Wushu di saat itu terus saja kepikiran kakaknya, dan ia tak percaya kalau Guru Gu telah tiada, karena Guru Gu pernah berjanji akan kembali lagi untuk berduel dengannya. Sesaat ia teringat perkataan Cumin, kalau seorang guru harus melawan guru, dan seorang murid harus melawan murid. Ia pun memikirkan sebuah rencana agar bisa menyerang Luping, yang ia anggap Luping merupakan murid Guru Gu. Di luar, Tianqi belum juga pergi, dan ia akan tetap menunggu agar bisa membunuh Luping. Wushu lalu menghampirinya. Tentu saja ia sangat terkejut karena ia menganggap Wushu adalah Guru Gu yang telah meninggal. Ia pun menjadi pingsan. Lalu ia dibawa masuk ke dalam. Di sini Tianqi akhirnya tahu kalau Wushu merupakan adik dari Guru Gu. Secara terang-terangan, Wushu mengangkatnya menjadi murid agar bisa melawan Luping. Tentu saja kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Tianqi. Singkat cerita, Qisang mendapatkan kabar kalau Luping ternyata masih hidup. Ia pun dengan cepat pergi menemui kakaknya. Ia pun mengatakan kepada sang kakak kalau ia bersedia membawa Luping kembali, karena saat ini kakaknya berniat menjemput Luping di perguruan bintang biduk. Qisang mengatakan ia tidak mau kakaknya ini membunuh Luping. Jenderal Qin akhirnya berjanji tidak akan membunuhnya. Qisang seketika menjadi sangat senang dan memeluknya. Dan setelah itu ia pun langsung pergi. Rui pun ikut tertawa karena melihat Qisang yang sebelumnya tidak mau berbicara kepada Jenderal Qin akhirnya baikan juga. Singkat cerita, seluruh murid baru datang ke sana dan Guru Li memperkenalkan sebuah alat yang dapat mengetahui nyawa seseorang apakah sudah mati atau belum. Alat itu bernama horoskop dan setiap murid baru memiliki kesempatan untuk memasukkan jiwa mereka ke sana. Namun hal itu sangat sulit dilakukan dan kebanyakan murid baru akan gagal melakukannya. Lalu tiba-tiba Guru Cumin membawa Luping ke sana dan meminta Guru Li mengizinkannya untuk mencoba alat tersebut. Dan ternyata horoskop inilah yang dapat memperbaiki aliran Qi seseorang. Guru Li mengatakan hanya seseorang yang memiliki 3 kekuatan di tubuh yang dapat mencoba alat itu. Sedangkan yang ia tahu, Luping hanya memiliki 2 kekuatan saja. Guru Cumin memarahinya karena ia mau Luping tetap melakukannya. Guru Li tidak bisa berbuat apa-apa dan menuruti perintah Cumin. Terlihat Luping mencoba alat itu dan seketika pintu di atas menjadi terbuka. Tidak hanya itu, Luping juga berhasil menghubungkan 6 bintang di sana. Karena Luping memiliki 6 kekuatan di tubuhnya, ia pun berhasil menghubungkan ke 6 bintang tersebut, yang dimana tidak ada satupun orang yang bisa melakukannya. Semua murid baru menjadi terkejut melihat kekuatan Luping. Begitu juga dengan Guru Li yang tidak bisa berkedip melihat Luping bisa menghubungkan ke 6 bintang tersebut.
Karena kekuatan yang berlebihan yang dimiliki oleh Luping, tiba-tiba sebuah cahaya keluar dan memantul di antara cermin di sana. Saking kuatnya cahaya itu, bahkan bisa merusak dinding bangunan di sana. Dan seketika, tempat itu dipenuhi asap, dan tiba-tiba Luping seketika langsung menghilang. Ternyata, Ling berhasil membawa Luping keluar dari perguruan bintang biduk. Tiba-tiba, Tianqi datang ke sana dan menyerang Luping. Wushu yang tiba di sana dengan cepat menghentikannya. Guru Chumin juga datang ke sana dan memeriksa denyut nadi milik Luping yang ternyata saat ini Luping telah kehilangan keenam kekuatannya. Wushu menjadi marah karena ia tidak ada menyuruh Tianqi untuk keluar dan menyerang Luping saat ini. Lalu setelah itu ia pun membawa Tianqi pergi dari sana. Singkat cerita, Luping dibawa kembali oleh Guru Chumin sambil mengatakan kalau bintang milik Guru Gu yang berada di tubuh Luping telah menyerang dirinya. Hal itulah yang membuat Luping kehilangan kekuatannya. Di saat itu, Luping dihampiri oleh Guru Li sambil mengatakan kalau di perguruan bintang biduk memiliki 5 akademi, yang dimana akademi pertama diisi oleh murid-murid yang memiliki 2 atau 3 kekuatan di tubuh mereka, dan akademi yang kelima bisa dikatakan para muridnya adalah anak-anak yang gagal. Berhubung Luping saat ini tidak memiliki kekuatan sama sekali di tubuhnya, ia pun mau memasukkan Luping ke dalam akademi yang kelima. Guru Chumin datang ke sana dan memarahi Guru Li karena main seenaknya memasukkan Luping ke dalam akademi yang gagal. Guru Li akhirnya dimarah habis-habisan oleh Chumin. Namun sesaat, Luping tidak mempermasalahkan akademi apapun yang ia masuk, asalkan ia bisa berlatih dan memulihkan kekuatannya. Akademi apapun akan ia terima. Karena Luping setuju, akhirnya Chumin menuruti kemauannya. Lalu ia pun dibawa ke dalam akademi yang kelima. Di sana ia diperkenalkan dengan beberapa murid dari akademi yang kelima. Karena murid akademi yang kelima orangnya pemalas semua, mereka pun membuat sebuah rencana untuk menjebak Luping. Mereka mengikat Luping dengan sebuah tali dan mengobrak-abrik isi tasnya. Lalu pemimpin akademi kelima yang bernama Hu Ying datang ke sana dan membantu Luping. Ia pun meminta maaf karena teman-temannya sudah mengerjai dirinya. Lalu ia pun membawa Luping ke kamar sambil menjelaskan kalau mereka semua merupakan murid yang dibuang dan dianggap tidak berguna di perguruan bintang biduk. Luping mengatakan ia tidak peduli dengan mereka semua karena yang ia inginkan saat ini hanyalah berlatih untuk mengembalikan kekuatannya. Hu Ying pun masa bodoh dengannya dan langsung pergi dari sana. Singkat cerita, setiap pagi Luping mulai latihan mengangkat beban sambil berlari 5 km. Latihan itu sama seperti waktu ia berlatih di Akademi Zefeng. Ia berharap dengan latihan itu ia bisa sedikit demi sedikit mengembalikan kekuatannya. Di lain tempat, Sutang dan Molin tiba di arena pertarungan. Molin mengatakan ia mencium bau darah milik Luping dan pastinya Luping pernah masuk ke sini. Mereka berdua pun akhirnya mendapatkan jejak Luping. Di saat mereka hendak pergi, beberapa pengawal datang ke sana. Mereka pun mengatakan kalau mereka semua ini berasal dari balai Gunung Wuji dan meminta mereka untuk ikut bersamanya. Karena ketua mereka, yaitu Yan Kuichi, ingin bertemu. Mereka pun diberitahu kalau Sifan merupakan anak dari seorang ketua balai Gunung Wuji. Setelah itu mereka pun dibawa dan hendak bertemu dengan Yan Kuichi, ayahnya Sifan. Terlihat Yan Kuichi menghampiri mereka. Ia memanggil Sutang dan Molin karena ia tahu mereka berdua ini merupakan teman dari Sifan di Akademi Zefeng. Maka dari itu ia memberitahukan kalau Luping saat ini berada di perguruan bintang biduk. Mendengarkan hal itu, Sutang dengan cepat langsung pergi dari sana dan hendak pergi ke perguruan bintang biduk. Singkat cerita, Sifan yang sudah bersiap lalu masuk ke dalam ruangan milik sang raja Geng Sanhai. Namun tindakannya itu sudah diketahui sebelumnya oleh ketua Geng Sanhai. Ia pun bertarung dengan pria tersebut, namun ia kalah karena pria tersebut sangatlah kuat. Faktanya, pria yang dilawan oleh Sifan hanyalah ketua Geng Sanhai, sedangkan Raja Geng Sanhai berada di sana yang memakai tutup mata dan berambut putih. Raja Geng Sanhai lalu menggunakan kekuatan pikiran untuk memanipulasi pikiran milik Sifan. Kembali ke Luping. Ia yang telah selesai latihan tiba-tiba bisa menggunakan kembali kekuatan suara dan salah satu kekuatannya saat ini sudah kembali.
Ia pun segera pergi keluar, namun tiba-tiba ia seperti mendengarkan suara yang aneh. Ia pun terus mendengarkan bunyi tersebut. Dari kejauhan, Ling Ziyan sedang memperhatikan Luping. Cumin menghampirinya sambil menanyakan kenapa Kisang sampai saat ini belum datang juga. Ling menjadi ketakutan karena ia telah membuang surat tersebut dan tidak memberikan kepada Kisang. Ia pun menjawab mungkin saja Kisang ada halangan dan tidak bisa datang. Guru Cumin yang curiga dengan gerak-gerik Ling Ziyan hanya bisa diam dan langsung pergi dari sana. Tak lama setelah itu, Kisang akhirnya tiba. Murid perguruan bintang biduk menyambutnya karena mereka memang ditugaskan untuk menunggu kedatangan Kisang. Ling Ziyan di saat itu menghampiri Luping. Di sana ia seperti ingin menyatakan perasaannya, namun belum sempat ia mengatakan, Kisang meneriaki mereka. Luping pun menghampirinya, namun di sini Kisang telah salah paham. Ia pun cemburu melihat mereka berdua. Ia pun langsung pergi dari sana. Setelah itu, Luping datang ke kamar Guru Cumin sambil menanyakan keberadaan Kisang saat ini. Karena Kisang menyuruh Guru Cumin untuk diam, akhirnya Cumin mengatakan kalau ia tidak tahu keberadaan Kisang. Mendengarkan hal itu, Luping lalu pergi dari sana. Kisang yang melihat Luping pergi malah menjadi kesal karena ia menganggap Luping tidak benar-benar niat untuk mengejarnya. Akhirnya mereka pun bertemu di sebuah ladang. Kisang sangat marah karena Luping sudah menyembunyikan kematiannya. Luping mengatakan ia saat ini kehilangan kekuatan dan tubuhnya sangat lemah. Maka dari itu ia tak ingin Kisang memukulnya. Luping akhirnya meminta maaf dan memeluk Kisang dari belakang. Di malam hari, mereka pun lanjut mengobrol dan bersanda gurau. Ling Ziyan yang melihat mereka berdua merasa cemburu. 也不在乎性命。我且走一走。你想做什么？谢谢你，才能与他齐头并进，共同面对山海楼。你别以为我不敢。Lalu Guru Cumin mencoba menasihatinya dan mengatakan kalau cinta tidak harus memiliki. Cie. 就自己必须先强大起来。你哪一日不是赖在瑶光峰的？ Keesokan paginya, Luping menanyakan kepada mereka semua tentang suara aneh yang selalu ia dengar akhir-akhir ini. Hu Ying mengatakan mungkin saja Luping saat ini mendengarkan suara yang berasal dari aula kisah, yang dimana aula tersebut menyimpan sebuah senjata ajaib. Senjata ajaib yang disimpan oleh perguruan bintang biduk selama berabad-abad. Banyak orang yang ingin mengambil senjata tersebut, namun tidak satupun orang yang berhasil. Luping dan Kisang akhirnya pergi ke aula kisah. Di sana mereka tak sengaja bertemu dengan seorang pria. Pria tersebut mengatakan kalau aula kisah di saat dulu awalnya dirancang untuk menguji kemampuan para murid. Namun saat ini, aula kisah tidak ada satupun orang yang berhasil masuk. Pria itu pun mengajak Luping untuk masuk bersamanya. Setelah mereka berdua masuk, sesaat lonceng di kamar Wusu bergerak yang menandakan kalau seseorang telah masuk ke dalam aula tersebut. Kembali ke mereka, pria itu mengatakan di dalam sana terdapat sebuah senjata milik pemimpin perguruan bintang biduk generasi sebelumnya yang bernama Leng Xiutan. Dan tempat itu sudah disiapkan mekanisme jebakan agar orang-orang tidak bisa mengambilnya. Luping akhirnya mengetahui kalau aula kisah saat ini dijaga ketat oleh Wusu. Ternyata pria itu juga hendak mengambil senjata tersebut, namun ia selalu gagal. Akhirnya mereka berdua mencoba masuk lebih dalam, dan terlihat tubuh mereka terluka akibat terkena jebakan yang sudah terpasang di sana. Setelah mereka keluar, Wusu datang menghampirinya. Ia mengatakan kalau aula kisah penuh dengan mekanisme jebakan yang telah ia buat, dan mustahil bagi Luping bisa mengambil senjata di sana. Ternyata nama senjata itu adalah peluit perang, sebuah senjata
yang biasa dipakai oleh pemimpin perguruan bintang biduk generasi sebelumnya untuk berperang. Mereka berdua pun membuat sebuah kesepakatan. Kalau Lu Ping berhasil masuk dan mengambil senjata peluit perang, Wushu berjanji akan mengaku kalah dan akan mengabulkan segala permintaannya. Lu Ping pun menyetujui kesepakatan tersebut. Singkat cerita, Qi Shang menemui Guru Chumin sambil bertanya cara agar Lu Ping bisa masuk ke dalam aula kisah dan mengambil peluit perang. Mendengarkan hal itu seketika, Guru Chumin menjadi semangat. Ia pun dengan senang hati memberitahukan caranya. Keesokan harinya, Lu Ping ditunjukkan sebuah tempat berlatih agar ia bisa masuk ke dalam aula kisah. Qi Shang mengatakan tempat itu milik Guru Gu untuk berlatih. Mungkin saja dengan berlatih di tempat itu, Lu Ping bisa masuk ke dalam aula kisah nantinya. Terlihat ia pun mulai berlatih. Qi Shang melempari beberapa batu yang membuat batu itu saling memantul di lonceng tersebut. Lu Ping berusaha menghindari pergerakan batu itu. Sesaat pria kemarin memperhatikan Lu Ping yang sedang berlatih. Singkatnya, Wushu terlihat sangat gelisah. Chumin mengatakan kalau Lu Ping pasti berhasil menembus mekanisme jebakan yang telah dibuat oleh Wushu. Mendengarkan hal itu, ia pun semakin menjadi gelisah. Sesaat, lonceng di kamarnya bergerak yang menandakan ada seseorang yang masuk ke dalam. Ternyata orang yang masuk ke dalam adalah pria kemarin yang berusaha mencuri start agar ia bisa lebih duluan mengambil senjata peluit perang. Tak lama kemudian, Lu Ping datang ke sana dan berusaha masuk ke dalam. Namun mereka berdua justru terlempar. Lu Ping yang tidak patah semangat mencoba masuk lebih dalam lagi dan menggunakan metode yang sudah ia latih sebelumnya. Setelah berupaya dengan keras, ia pun berhasil masuk ke sana. Namun senjata itu masih dijaga ketat oleh sebuah kekuatan yang sangat besar. Terlihat Lu Ping berusaha menembus pertahanan kekuatan itu sampai-sampai segel di tangannya keluar. Bunyi dari senjata peluit perang terdengar sangat keras, sehingga mereka yang berada di luar tidak mampu mendengarkannya. Lu Ping dengan sekuat tenaga mengambil senjata tersebut. Tubuhnya pun hampir saja terlempar. Namun ia masih bertahan dan tidak menyerah. Sesaat suara bising itu akhirnya hilang. Dan pada akhirnya Lu Ping keluar sambil menunjukkan senjata peluit perang yang sudah di tangannya. Semua murid bersorak dan merayakan keberhasilan Lu Ping. Sedangkan Wushu masih tidak percaya kalau Lu Ping telah berhasil. Singkat cerita, Wushu memarahi papan nama milik Guru Gu sambil mengatakan kalau Guru Gu pernah berjanji akan pulang menemuinya dan berduel 1 lawan 1 dengannya. Lu Ping sesaat mengatakan ia tahu kalau saat ini Wushu merindukan kakaknya. Maka hingga sampai saat ini ia selalu marah-marah dan tidak terima kalau Guru Gu telah tiada. Terlihat wajah Wushu seperti sangat bersedih. Di saat itu, Wushu akhirnya telah sadar dan mengikhlaskan kematian kakaknya. Ia pun sangat bersedih. Lu Ping mencoba memberikan nasihat kepada Wushu kalau sebagai seorang guru harus memiliki hati yang besar dan bersikap dewasa. Ia pun memberikan sebotol arak kepadanya sebagai tanda penghormatannya kepada Wushu. Saking tak mampu menahan air mata, terlihat ia menutupi wajahnya sambil tersenyum. Setelah itu, Wushu pergi dari sana. Lalu, Lu Ping menanyakan kenapa di saat ia hendak mengambil senjata peluit perang, ia bisa mengetahui irama lagu mekanisme jebakan di aula kisah. Ia pun merasa heran, karena ia merasa semuanya ini bukanlah sebuah kebetulan. Mulai dari ia masuk ke dalam perguruan bintang biduk, kehilangan kekuatannya, mengambil senjata peluit perang, dan mengetahui irama lagu mekanisme jebakan. Ia merasa semuanya ini seperti sudah direncanakan oleh Guru Gu sebelum meninggal. Guru Chumin tidak mau menjawab segala pertanyaan dari Lu Ping.
Ia pun menyuruhnya untuk memberikan hormat di papan nama milik guru Gu dan pemimpin perguruan bintang biduk. Luping akhirnya sujud di hadapan papan nama tersebut. Kembalinya ia ke akademi yang kelima, Ruyi memberikan ia sebuah pesan dari Wei Feng kalau saat ini Wei Feng telah pergi dan pergi ke perbatasan negeri Zhou dan negeri Tan, karena kedua negara itu masih terlibat konflik satu sama lain, dan Wei Feng ingin membantu di sana. Ternyata Wei Feng merupakan anak dari raja negeri Tan, dan Wei Feng merupakan seorang pangeran. Alasan ia masuk ke dalam perguruan bintang biduk karena ia ingin mengasah kemampuan yang dimilikinya dan berniat mengambil senjata peluit perang agar bisa masuk ke dalam militer negeri Tan. Namun karena Luping sudah mengambilnya terlebih dahulu, ia pun pergi dari perguruan bintang biduk. Luping yang mengetahui hal itu merasa tidak enak hati. Akhirnya ia ingin menyusul Wei Feng. Begitu juga dengan seluruh murid akademi yang kelima yang juga ingin ikut bersama Luping. Di lain sisi, Wei Feng telah sampai di gerbang kota Ezo, dan di sana juga ada Molin dan Sutang. Terlihat rakyat yang kurang mampu dilarang masuk ke dalam. Salah satu wanita di sana mengatakan kepada Wei Feng kalau 2 tahun yang lalu negeri Zhou dan negeri Tan saling berperang. Oleh karena itu, kota Ezo sangat tertutup dan tidak memasukkan sembarang orang ke kota mereka. Dan semua rakyat yang hendak masuk merupakan rakyat dari kota Ezo yang terdampar akibat perang di kedua negara tersebut. Kota Ezo merupakan kota perbatasan antara negeri Zhou dan negeri Tan. Berhubung kota Ezo sangat dekat dengan negeri Tan, kota Ezo saat ini dikuasai oleh negeri Tan. Tak lama kemudian, seseorang jenderal dari negeri Tan yang bernama Jenderal Su keluar dari gerbang dan mengusir mereka semua. Wei Feng akhirnya meminta kepada jenderal itu untuk memasukkan semua penduduk, namun tindakannya itu ditentang. Tidak hanya itu, ia juga diserang oleh beberapa prajurit. Molin dan Sutang hendak membantu, namun mereka justru hendak dipanah. Untung saja Luping datang ke sana dan berhasil menyelamatkan mereka. Sutang memeluk sang kakak karena ia sangat rindu kepadanya. Begitu juga dengan para murid akademi yang kelima yang menghampiri Wei Feng. Terlihat Qisang mengancam Jenderal Su. Karena Qisang berasal dari negeri Zhou, akhirnya Jenderal Su tidak bisa berbuat apa-apa. Singkatnya, setelah semua penduduk berhasil dimasukkan, Wei Feng mengatakan kalau ia merupakan anak dari seorang raja negeri Tan yang bernama Su Yanling. Jenderal Su yang mendengarkan hal itu malah balik ketakutan dan mengajak Wei Feng untuk berdamai. Setelah itu ia pun pergi dari sana. Singkat cerita, seluruh penduduk telah diungsikan di kediaman milik Wei Feng. Luping, Qisang, dan murid dari akademi kelima terlihat sibuk memasak untuk para penduduk. Lalu beberapa penduduk berterima kasih kepada Luping dan Qisang karena sudah membantu mereka. Luping mengatakan untuk jangan berterima kasih kepadanya, karena tidak hanya ia, namun semua teman-temannya juga turut membantu. Qisang sesaat menjadi sangat suka melihat sikap Luping yang terlihat sudah dewasa. Setelah itu mereka semua berkumpul untuk menjalankan sebuah misi, karena saat ini mereka semua tahu kalau geng Sanhai hendak datang ke kota Ezo. Maka dari itu mereka hendak menghentikan tindakan geng Sanhai. Wei Feng mengatakan kalau saat ini negeri Zhou dan negeri Tan hendak bertemu untuk membahas perdamaian di kedua negara tersebut. Qisang mengatakan kalau kakaknya Jenderal Qin yang akan datang dari perwakilan negeri Zhou. Mereka pun akhirnya sadar kalau geng Sanhai hendak datang ke kota Ezo untuk mengacau perdamaian kedua negara tersebut, dan mereka semua tidak akan membiarkan itu terjadi. Singkat cerita, Wei Feng dan Sutang memberikan makanan untuk para penduduk yang mengungsi. Molin yang melihat mereka berdua malah menjadi cemburu. Di saat malam hari, Qisang memberikan kabar mengenai Sifan yang sudah berhasil kabur dari istana geng Sanhai. Ia pun segera mencarinya di dalam hutan. Lalu ia pun bertemu dengan Sifan yang terluka parah. Namun Luping justru curiga kenapa Sifan bisa mengetahui kalau ia berada di kota Ezo. Seketika, Sifan tersenyum dan mengeluarkan kekuatan pikiran kepada Luping untuk memanipulasi pikiran Luping. Untung saja Qisang datang tepat waktu dan menghentikan tindakan Sifan. Ternyata Luping curiga sebelumnya dan mengetahui kalau Sifan hendak menjebaknya.
Ternyata saat ini, Sifan terkena kekuatan pikiran dari Raja Geng Sanhai dan otaknya sudah dimanipulasi, yang seakan-akan semua kejadian ini merupakan kesalahan dari Luping. Anggota Geng Sanhai juga datang ke sana dan menyuruhnya untuk menyerang Luping dan membawanya kembali ke Geng Sanhai. Namun belum sempat mereka bertarung, ayah Sifan datang ke sana dan berhasil membawa Luping dan Kisang pergi dari sana. Setelah itu Luping merasa kesal dengan dirinya sendiri karena ia tidak berhasil menyadarkan Sifan dan membiarkannya masuk ke dalam jebakan Geng Sanhai. Ia merasa kesal karena ia saat ini masih lemah dan belum kuat, padahal dirinya merupakan seorang pembangkit. Namun status itu seperti tidak berguna untuk dirinya. Lalu Yan Kuichi terkejut melihat Luping berhasil memiliki senjata peluit perang. Setelah ia melihat itu, ia menyadari kalau Luping merupakan seorang pembangkit yang memiliki 6 kekuatan. Ia pun mengatakan kalau penerus perguruan bintang biduk telah datang. Luping pun merasa bingung dan bertanya maksudnya. Yan Kuichi mengatakan orang yang berhasil mengambil senjata peluit perang hanya keturunan dari Leng Xiutan, seorang pemimpin perguruan bintang biduk yang telah meninggal. Dan ternyata Leng Xiutan merupakan ayah dari Luping. Tentu saja Luping sangat terkejut mendengarkan kebenaran tersebut. Keesokan harinya, Yan Kuichi membawa Luping ke perguruan bintang biduk sambil menjelaskan senjata peluit perang merupakan peninggalan almarhum ayah Luping. Murid akademi yang kelima menanyakan apakah Luping benar-benar anak dari pemimpin perguruan bintang biduk. Kisang mengiyakan pertanyaan mereka. Dari sinilah sebuah kebenaran mulai terungkap, yang dimana yaitu Leng Xiutan memiliki seorang istri yang bernama Yinchu dan mereka berdua memiliki 5 kekuatan. Maka dari itu Luping terlahir memiliki 6 kekuatan di tubuhnya. Mengetahui hal tersebut, Geng Sanhai mencoba mengambil Luping. Aula kisah di saat itu diserang oleh Geng Sanhai. Leng Xiutan mencoba menyelamatkan Luping dari kebakaran itu. Namun kedua orang tua Luping akhirnya tewas di aula kisah. Yan Kuichi menganggap Luping juga ikut tewas di sana. Karena insiden itu, Guru Gu dan Guru Cumin pergi meninggalkan perguruan bintang biduk. Begitu juga dengan dirinya yang meninggalkan bintang biduk selama bertahun-tahun. Akhirnya Luping tahu alasan Guru Gu menyelamatkannya waktu dulu. Guru Cumin datang ke sana dan memarahi Yan Kuichi karena telah menceritakan kebenaran itu kepada Luping. Luping menjadi marah kepada Guru Li karena di saat kedua orang tuanya tewas, Guru Li tidak mau menyelidiki penyebab kematian ibunya. Guru Li mengaku kalau ia memang benar-benar sangat takut untuk menyelidikinya. Di sini Yan Kuichi sangat heran kenapa Geng Sanhai bisa masuk ke dalam perguruan bintang biduk. Ia pun mencurigai kekasih Guru Cumin yang bernama Liu Song adalah orang yang telah membantu Geng Sanhai. Yang kita tahu, Liu Song telah meninggal sejak lama. Liu Song merupakan adik perguruannya yang sangat polos dan pendiam. Ia curiga Liu Song merupakan dalang dari semuanya ini. Guru Cumin menjadi marah karena sudah mengungkit kekasihnya yang sudah meninggal. Luping sangat marah terhadap Guru Li dan Guru Cumin karena di saat kedua orang tuanya tewas, mereka tidak ada yang bertindak dan malah pergi meninggalkan perguruan bintang biduk dan tidak mau membalaskan dendam kematian ayah dan ibunya kepada Geng Sanhai. Luping mengatakan ia tidak mau menjadi seorang pengecut seperti mereka. Sesaat ia pun sujud di hadapan papan nama kedua orang tuanya dan berjanji akan membalaskan dendam kematian kedua orang tuanya kepada Geng Sanhai. Ia pun menyatakan sumpah untuk tidak lagi berhubungan dengan perguruan bintang biduk. Guru Li dan Cumin hanya bisa terdiam melihat Luping yang secara perlahan mulai meninggalkan mereka. Guru Cumin sangat marah kepada Yan Kuichi karena ia tahu alasan Yan Kuichi menceritakan semuanya ini karena Yan Kuichi mau Luping menyerang Geng Sanhai agar Sifan bisa selamat. Yan Kuichi mengiyakan semua tuduhan dari Guru Cumin. Ia mengatakan Luping memang seharusnya tahu kebenaran ini karena kalau dibiarkan begitu saja, sama saja Cumin membohongi Luping. Singkat cerita, saat mereka kembali ke kota Ezo, di sana Jenderal Qin sudah berada di sana. Jenderal Qin sangat marah kepada Kisang karena tidak mengabari dirinya kalau Kisang telah sampai di kota Ezo.
Sesaat Luping mengatakan kalau ia ingin berbicara dengannya untuk membahas geng Shanhai. Mereka bertiga duduk bersama. Di sana Luping menceritakan semuanya mengenai rencana geng Shanhai yang ingin merusak perdamaian antara negeri Zhou dan negeri Tan. Saat ini Luping dan Jenderal Qin misinya adalah sama, yaitu membasmi geng Shanhai. Maka dari itu ia mengajak Jenderal Qin untuk bekerja sama dan tidak bertentangan satu sama lain. Terlihat mereka berdua seperti berselisih tegang satu sama lain. Jenderal Qin mengatakan ia mau bekerja sama dengan Luping, namun setelah semuanya ini selesai, ia tak ingin melihat Luping lagi. Terlihat Qisang seperti lebih memilih mendengarkan perkataan Luping daripada kakaknya. Jenderal Qin dengan terang-terangan mengatakan kalau ia tidak menyukai Luping dan ia tidak mau Luping dekat-dekat lagi dengan adiknya. 就算不住在一块儿也能见着。 Di lain sisi, geng Shanhai sedang berkumpul di sebuah tempat dan mereka semua sudah berada di kota Ezhou. Saat ini, Sifan berani melawan perintah dari pria di sana karena Sifan saat ini merupakan orang penting untuk menjalankan misi mereka. Dan mereka berdua saat ini statusnya sudah sama di geng Shanhai. Di pangkalan kota Ezhou, semua prajurit sudah siap siaga menjaga pertemuan antara negeri Zhou dan negeri Tan. Terlihat negeri Zhou diwakili oleh Tetua Xia dan Jenderal Qin. Namun di negeri Tan diwakili oleh Jenderal Su. Namun Jenderal Qin dan Jenderal Su yang memang tidak menyukai satu sama lain malah terlibat pertengkaran yang membuat perdamaian di kedua negara tidak berlangsung baik. 你们口口声声说要和谈，寥寥无几啊！ 林奇，徐将军， Di saat itu, perseteruan malah terjadi di antara Jenderal Qin dan Jenderal Su. Jenderal Su menanyakan kenapa Jenderal Qin banyak membawa prajurit di luar. Jenderal Qin menjelaskan kalau saat ini geng Shanhai telah masuk ke dalam kota Ezhou. Maka dari itu ia banyak membawa prajurit berjaga. Karena hal itu, Jenderal Su tanpa sebab menjadi marah kepadanya dan main seenaknya pergi dari sana. 哎，徐将军，尚书大人啊，留民之事。 Karena cekcok tersebut, pertemuan mereka pun dihentikan. 如今要我自己帮自己，这是棒槌开窍了。没事。给。走啦。我是来给你送药，不小心听到的。 苏唐。 Di saat malam hari, Molin tanpa sengaja melihat Wei Feng yang gerak-geriknya sangat mencurigakan. Maka dari itu ia pun mengikutinya. Namun ia justru kehilangan jejak Wei Feng. 和谈那边呢？可不见秦将军对我。若是有朝一日， Lalu ia pun menemui Luping dan Qisang dan menceritakan kejadian tadi kepada mereka. 我深夜看到许维峰熄了灯，肯定有不可告人的秘密。这大半夜的，你去他房外做什么？苏唐姑娘找不到他哥和莫林，便来求你帮。不是说许维峰半夜偷偷出去了吗？也许被我识破了。 Sesaat, Rui mengatakan kalau saat ini terjadi permasalahan di rumah Wei Feng. Mereka yang mendengarkan itu dengan cepat pergi ke sana. Ternyata saat ini Wei Feng jatuh sakit karena ia memiliki riwayat penyakit asma dan penyakitnya saat ini sedang kambuh. Dan juga Wei Feng keluar tadi karena ingin menyebarkan sebuah brosur pencarian mengenai Sifan. Dan siapapun yang menemui Sifan akan mendapatkan imbalan. Luping mengatakan untuk tak usah bertindak seperti itu karena Sifan tidak ada hubungan dengannya. Dan ia tak mau Wei Feng terkena masalah. Keesokan harinya, Luping dan Qisang tak sengaja bertemu dengan Sifan di jalan. Ternyata Sifan tidak sendiri. Terlihat Qisang berhasil ditahan. Sifan juga menodongkan pedang ke hadapan Luping.
这院子里风大，你身子撑不住的。我去给你取件衣服。又懒又馋又怕死，但小爷用天下第一。 用穴位伪造的。 Di lain tempat, Sultan tak sengaja menemukan sebuah ruangan rahasia milik Wei Feng. Dan ia juga menemukan sebuah lencana milik Geng Sanhai. Lalu tiba-tiba, Wei Feng datang ke sana dan menusukkan jarum akupuntur di kepalanya, yang membuat Sultan pingsan di tempat. 何必一定要看清真相呢？ Ternyata si Fan sudah berada di sana, dan Wei Feng merupakan salah satu sekutu Geng Sanhai. Wei Feng berencana menggagalkan misi perdamaian antara negeri Zhou dan negeri Tan. Setelah itu, Molin yang memang mencurigai tingkah Wei Feng lalu mencoba mencari informasi. Namun yang ia lihat, si Fan berada di sana dan mengenakan pakaian pelayan. Di sana, Molin mencium aroma bau darah yang sangat menyengat. Di lain sisi, Luping dan Qisang sedang terikat dan disandra oleh anggota Geng Sanhai. Luping mengatakan ia akan mau ikut bersama mereka, asalkan Qisang dibebaskan. Namun tiba-tiba, Yan Kuichi datang ke sana dan menyerang anggota Geng Sanhai. Terlihat, Molly juga datang ke sana dan menyelamatkan mereka berdua. Ni刚刚说你喜欢我，等事情结束以后，我再跟你说。 Setelah kejadian itu, Luping menceritakan kepada mereka berdua kalau saat ini Geng Sanhai berniat mengacaukan perdamaian kedua negara yang saat ini hendak diselenggarakan di pangkalan kota Ezo. Maka dari itu, ia hendak pergi ke sana. Setelah mereka sampai di pangkalan kota Ezo, Luping berencana masuk ke dalam. Saat di dalam, Jenderal Qin melihat si Fan yang masuk ke dalam sambil berlari. Jenderal Qin lalu mengejarnya hingga masuk ke dalam sebuah kamar. Karena mengira bayangan di sana adalah si Fan, ia pun menusuknya. Yang ternyata itu bukanlah si Fan, melainkan Jenderal Su. Tentu saja Jenderal Qin menjadi sangat terkejut. Tak lama kemudian, si Fan datang ke sana. Dan ternyata semuanya ini adalah rencananya yang sengaja ingin mengadu domba kedua negara dan menjebak Jenderal Qin untuk membunuh Jenderal Su. Jenderal Qin yang merasa bersalah akhirnya hendak bunuh diri. Untung saja Luping datang ke sana dan menggagalkan Jenderal Qin yang hendak bunuh diri. Singkatnya, Luping menyuruh Jenderal Qin untuk pergi dari sana. Pertarungan pun terjadi di antara Luping dan si Fan.大师兄，既然你自投罗网，那就别怪我刀不。 Tak lama kemudian, di luar terdengar pasukan hendak datang ke sana. Si Fan yang hendak pergi dihalangi oleh Luping, namun si Fan berhasil kabur dari sana. Demi menyelamatkan Jenderal Qin, akhirnya Luping rela mengorbankan dirinya dituduh sebagai pembunuh Jenderal Su. Karena kejadian itu, Luping akhirnya dibawa dan hendak dihukum. Jenderal Qin yang menyadari kalau Luping hendak melindunginya, lalu meminta kepada Raja Negeri Tan untuk tetap melanjutkan perdamaian kedua negara dan mengenyampingkan urusan Luping. Qisang tentu saja tahu kalau Luping melakukan semuanya ini demi melindungi kakaknya. Jenderal Qin menjelaskan semua kejadian tadi dan mengatakan kalau Luping telah mengorbankan diri untuknya agar tidak disalahkan tentang pembunuhan tadi. Mulai dari sinilah Jenderal Qin akhirnya segan kepada Luping dan bangga melihat Qisang dekat dengan Luping. Jenderal Qin akhirnya menyuruh Rui untuk mengirim mata-mata
dan menyelidiki keluarga Su. Namun di saat malam, mata-mata yang mengikuti Wei Feng malah dibunuh oleh geng Sanhai. Ketua geng Sanhai mengatakan kalau gerak-gerik Wei Feng sudah dicurigai oleh Jenderal Qin. Oleh karena itu, Wei Feng hendak dibunuh dan menyuruh Si Fan untuk membunuhnya. Karena Wei Feng telah gagal dalam misinya. Wei Feng memohon agar tidak dibunuh sambil mengatakan kalau ia memiliki sebuah rencana lain, yang dimana ia ingin memaksa Lu Ping untuk mengakui kalau pembunuh Jenderal Su adalah Jenderal Qin, supaya perdamaian di dua negara tetap hancur. Dengan cara itu, nantinya geng Sanhai bisa menculik Lu Ping dan menggagalkan perdamaian kedua negara. Ketua geng Sanhai menyetujui rencananya dan memberikan kesempatan terakhir untuk Wei Feng. Apabila Wei Feng gagal, ia tak akan segan-segan membunuhnya. Singkat cerita, Wei Feng menemui Lu Ping yang terlihat bersimbah darah karena habis disiksa. Di sini Wei Feng tidak habis pikir kenapa Lu Ping mau menanggung kesalahan Jenderal Qin dan mengorbankan dirinya untuk dihukum. Dari sinilah Lu Ping mengetahui kebusukan Wei Feng yang merupakan sekutu dari geng Sanhai. Ia pun tak sudi berteman dengan seorang pengkhianat. Wei Feng memaksa Lu Ping untuk mengatakan kepada semua orang kalau Jenderal Qin adalah pembunuhnya. Namun Lu Ping tetap mengatakan kalau ialah pembunuh Jenderal Su. Wei Feng pun menjadi kesal dengan sifat keras kepala Lu Ping. Raja Negeri Tan meminta Jenderal Qin untuk menghukum mati Lu Ping supaya perdamaian di kedua negara tetap terjalin. Ternyata Qi Sang mendengarkan percakapan mereka. Ia pun menanyakan tindakan kakaknya saat ini, apakah tetap membunuh Lu Ping atau tidak. Namun sang kakak masih bingung dengan keadaan sekarang. Oleh karena itu, Qi Sang pergi ke perguruan Bintang Biduk dan menceritakan semua kejadian tadi kepada Guru Li. Ia bermaksud ingin meminta bantuan perguruan Bintang Biduk untuk menyelamatkan Lu Ping. Guru Cumin yang mendengarkan itu bertekad membantu Lu Ping. Tidak hanya Guru Cumin, Akademi Kelima dan Guru Wushu juga ikut bergabung untuk membantu Lu Ping. Guru Li yang awalnya menolak untuk membantu akhirnya tidak bisa berbuat apa-apa. Singkat cerita, misi penyelamatan pun dimulai. Dan terlihat mereka semua berhasil menghabisi pasukan di penjara dan berhasil membebaskan Lu Ping dari sana. 我们光想着怎么进，这胆量！怎么回事？ Lalu di saat mereka hendak keluar dari kota Ezo, terlihat Guru Li berubah pikiran dan ia pun datang dan hendak membantu mereka. 你们这几个败家子，敢跟官府作对，找死！阁主，好了，我北特带我前来接应你们。 Setelah itu mereka pun kembali ke perguruan Bintang Biduk. Lu Ping sangat malu untuk kembali ke sana karena ia sebelumnya pernah bersumpah untuk tidak kembali lagi ke perguruan Bintang Biduk. Guru Li mengatakan untuk tak usah malu karena perguruan Bintang Biduk merupakan rumahnya dan Lu Ping bebas keluar masuk di sana. 那皆大欢喜了，也不枉费我们跑这一趟。妈，还不赶紧把这小子给我拖进去！ 要自己走。 Di lain tempat, masalah pun terjadi. Raja Negeri Tan mengetahui kalau Qi Sang telah membawa Lu Ping kabur dari penjara. Karena hal itu, perjanjian perdamaian malah menjadi rusak. Sesaat, Jenderal Qin mengatakan ia meminta waktu untuk memperbaiki masalah ini. Singkatnya, Jenderal Qin dan pasukannya datang ke perguruan Bintang Biduk. Di sana ia meminta kepada mereka semua untuk menyerahkan Lu Ping kepadanya. Sedangkan Lu Ping saat ini dikuncikan oleh Qi Sang di dalam kamar agar ia tidak keluar. Di saat Qi Sang menemui kakaknya, ia malah tiba-tiba ditampar karena berani mengacaukan perdamaian kedua negara. Namun Lu Ping malah berhasil keluar dan bertemu dengan Jenderal Qin. Lu Ping mengatakan ia akan ikut dengan Jenderal Qin asalkan permasalahan ini tidak disangkut pautkan dengan perguruan Bintang Biduk. Sebelum pergi, Lu Ping meminta Qi Sang untuk menyelamatkan Si Fan dan Su Tang di saat dirinya tidak ada, dan ia berjanji akan kembali lagi dengan selamat. Ia pun memeluk Qi Sang sambil menenangkannya kalau ia akan baik-baik saja. Ling Ziyan juga datang ke sana
Dan ia juga akan memberikan pertolongan dan berjanji akan menyelamatkan Sutang dan yang lainnya yang saat ini masih terjebak di kota Ezo. Dan ia pun saat ini sudah bisa menerima hubungan Lu Ping dan Qi-Sang. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya.